Like somebody gonna go get boned. Like somebody that I gon' get thrown. Gon' get thrown. Like somebody that I gon' get thrown. Jam 4 sore, Angga datang menjemput Novia ke kediaman cewek itu. Saat ini Angga hanya berpakaian kasual, celana jeans hitam dan kaos lengan panjang berwarna putih dengan garis besar hitam di sekeliling bahu lebarnya. Mengetok pintu, Angga kemudian dengan cepat menyalami tangan mama saat wanita itu muncul membuka pintu. "Silakan masuk, Nak Angga. Novia kayaknya lagi siap-siap." Angga mengangguk samar lalu mulai mengikuti langkah mama memasuki rumah. Awalnya, mama menyuruh Angga untuk duduk di sofa ruang tamu. Namun Angga menolak dikarenakan tidak ingin diperlakukan selayaknya tamu di rumah calon mertuanya sendiri. Alhasil, mama menyuruhnya menunggu Novia di ruang tengah. Di sana, Angga mendapati cewek berdres simpel putih yang sangat mirip dengan Novia. Angga melempar senyum tipis saat Nina menyapanya dengan sebutan adik ipar. "Mami panggil Novia dulu ya, Ga." Angga mengangguk ibu mama, lalu mendaratkan bokongnya pada sofa setelah dipersilakan oleh Nina. "Lo maksudnya kamu benar mantannya Novia?" Celetuk Nina yang mendapat tatapan dari Angga. Cowok itu mengangguk singkat tanpa ada raut terkejut sama sekali. "Berohri ya." Kekepo Nina tidak hanya sampai di situ. "Kenapa bisa putus?" tanyanya lagi. Angga memusatkan perhatiannya pada televisi, walaupun benda persegi tersebut dalam keadaan mati. "Privasi," jawabnya pendek. Diam-diam Nina mendelikkan bibir. Tidak habis pikir dengan saudari kembarnya yang pernah berpacaran dengan cowok sekaku Angga. Mending juga pacarnya kemana-mana, pikir Nina. "Udah lama nunggu." Suara itu mengalihkan atensi mereka berdua. Angga kontan berdiri dengan kedua tangan yang dimasukin pada saku celana kemudian menggeleng. "Baru saja," sautnya, disambut anggukan oleh Novia. Setelah itu, Novia dan Angga berpamitan pada mama dengan menyalami tangan kanan wanita itu. Tidak lupa pula Angga memberikan anggukan pada Nina sebagai tanda pamit. Hingga akhirnya mereka menghilang di balik pintu disusul gerutuan Nina. Datar amat kayak tembok. Tidak butuh waktu lama, kini mobil Lamborghini hitam milik Angga sampai di depan studio foto dengan logo JNE Studios. Novia yang baru saja turun dari mobil disusul Angga, menyipitkan matanya menatap gedung berlantai 3 itu. Ia kemudian menoleh pada Angga yang memperbaiki letak jam tangannya. "Jangan bilang ini studio juga milik keluarga kamu," tudingnya. Melihat Angga yang mendongak kemudian terkekeh membuat Novia mendengus. Sudah sangat jelas bahwa bangunan ini masih masuk dalam harta kekayaan keluarga Ronald. Kadang Novia sendiri sering berpikir, sekaya apa keluarga Angga? "Keluarga kamu sekaya apa sih?" tanya Novia, yang mulai penasaran lalu menyeimbangi langkah tenang Angga. Mereka beriringan masuk ke dalam studio. Angga hanya mengangkat bahu tidak tahu menanggapi pertanyaan Novia, karena ia pun tidak tahu seberapa kaya keluarganya. "Kalau gini gue bakal jadi nyonya konglomerat dong," gumam Novia tanpa sadar. Didengar Angga hingga cowok itu mengulas senyum geli. Ketika memasuki pintu yang berputar dengan ban kaca itu, semua pegawai memberikan tundukan kepala hormat kepada keduanya. Novia yang belum biasa diperlakukan seperti ini hanya mengulas senyum tipis. Demi apapun semua pegawai Ronald sangat lebay menurutnya. Novia sendiri tidak pernah diperlakukan seperti ini di restorannya sendiri. Angga mengambil tangan Novia, lalu berjalan menuju sebuah ruangan yang Novia yakini tempat mereka akan mengambil gambar. Dan benar saja, berbagai peralatan pemotretan dan beberapa kru telah siap dengan beberapa background yang telah dipersiapkan. Seorang wanita dengan tampilan modis mendekat pada Novia dengan tersenyum hangat. "Mari ikut saya ke ruang ganti, Bu."
Novia menatap sekilas pada Angga, lalu mengangguk dan mulai mengikuti wanita itu untuk berganti pakaian dan berdandan. Angga sendiri dipandu oleh seorang pria untuk mengganti pakaiannya. Mendengar itu, entah kenapa Novia tiba-tiba kesulitan bernafas. Jantungnya seolah ingin jatuh saat itu juga. Apalagi saat Angga menghadap padanya dengan kedua lengan cowok itu yang melingkari di pinggangnya. Tatap mata Pak Angga, Mbak. Mendengar seruan fotografer itu lagi, rasanya Novia ingin mengutuk orang itu saat ini juga. Berdekatan dengan Angga saja, ia sudah gugup bukan main. Apalagi jika harus menatap mata hitam cowok itu. "Relax, Nov," bisik Angga yang semakin membuat Novia gugup. Menghela nafas gugup, Novia mulai menatap Angga bersamaan dengan kedua lengannya yang menggantung di leher Angga. Suara bidika mulai terdengar seiring pose mereka yang berganti. Mulai dari Angga yang memeluknya dari belakang, mencium punggung tangannya, memangkunya, dan berlutut di hadapannya. Novia pun mulai rileks. Rasa gugup perlahan hilang, menguar entah kemana. Tapi ketika mendengar seruan dari fotografer itu lagi, tubuh Novia mendadak kaku dengan mata membulat. "Cium calon istrinya, Pak Angga." Novia membeku dengan mata lurus menatap Angga yang juga kini menatapnya dengan tatapan datar. Tatapan yang membuat orang-orang tidak bisa menebak apa yang ada di pikiran cowok itu saat ini. Lama mereka saling pandang hingga suara dari fotografer tadi kembali terdengar dengan arahan yang sama. Angga mulai mengikis jarak dengan Novia yang sudah bisa menetralkan gugup dan detak jantungnya yang bertalu-talu. Aroma min dari nafas Angga membuat ia refleks memejamkan mata erat-erat, namun bukannya merasakan sesuatu di bibirnya. Novia malah merasakan sesuatu yang lembut di keningnya. Tepat setelah suara jepretan kamera terdengar, Novia membuka matanya lalu dengan gerakan pelan ia menatap Angga. "Maaf," ucap cowok itu lalu berbalik ke sebuah kursi panjang dengan melepaskan jas putihnya. Novia masih berdiri di depan background foto menatap punggung tegap Angga. Otak cantiknya butuh waktu mencerna semua ini. Angga mencium keningnya lalu meminta maaf. Maksudnya apa? Terbuyar dari lamunannya, Novia berbalik menuju ruang ganti setelah para kru mengatakan sesi pemotretan telah selesai. Angga dan Novia memang hanyalah melakukan satu kali sesi pemotretan tanpa mengganti kostum dikarenakan tidak ingin ambil repot. Jika ada pernikahan ini atas dasar kemauan mereka, mungkin ceritanya akan beda lagi. "Cocok banget ya Mbak sama Pak Angga, udah cocok ke pelaminan cepat-cepat tuh." Novia menoleh pada wanita yang sejak tadi membantunya berganti kostum dan berdandan. Novia tersenyum tipis menanggapinya. Andai saja wanita itu tahu, pikirnya. "Udah berapa lama pacarnya sama Pak Angga, Mbak? Kok kelihatannya masih kaku gitu?" tanya wanita itu lagi. "Tapi cocok sih biarpun masih kaku." Novia tidak tahu harus menjawab apa untuk pertanyaan. Seberapa lama ia pacaran dengan Angga? Hingga sebuah jawaban yang keluar dari Novia membuat wanita yang telah selesai menghenjer gaun Novia itu terkejut. "Kami dijodohkan, Mbak," jawab Novia, seraya menghapus make up di wajahnya. "Serius?" Novia mengangguk saja. Matanya fokus pada cermin dengan tangan yang menghapus make up di wajahnya. Namun tiba-tiba, bayangan seseorang di cermin membuat mata Novia membola dan kontan berbalik menatap sang empu. "Ngapain di sini, Angga?" tanyanya. Angga menatap sekilas pada wanita yang sejak tadi bersama Novia belum bersuara. "Masih lama?" Novia menggeleng. "Enggak kok, tinggal hapus lipstik saja." "Ya udah cepat, kita makan malam di resto kamu." "Emang udah malam banget ya?" "Belum, masih jam 7." Novia beroria lalu kembali menghadap cermin untuk menghapus lipstik di bibirnya. Bajunya sudah lama berganti jauh sebelum wanita tadi bertanya padanya. Setelah selesai, Novia membuang kapas-kapas bekasnya ke tempat sampah kecil di dekat meja rias, kemudian meraih sling bag-nya untuk disampirkan ke bahu. "Saya pamit ya Mbak, makasih udah bantu saya hari ini."
ujar Novia pada wanita yang terlihat merapikan beberapa sampiran gaun. Wanita itu tersenyum hangat kemudian menunduk hormat pada Novia dan Angga. Suara berat itu membuat Novia dan Angga mendongak menatap sang empu. Seorang cowok berkemeja putih dengan rambut klimis berdiri di tengah-tengah mereka dengan mata yang menatap Novia dengan senyuman. "Mas Chandra," suara riang dari Novia membuat atensi Angga beralih pada cewek itu. Matanya sedikit membulat saat Novia berdiri lalu memeluk cowok itu kemudian melakukan cipika-cipiki. "Silakan duduk dulu, Mas." Novia menarik satu kursi dari meja kosong untuk diberikan pada cowok yang disapa Mas Chandra itu. Alhasil, cowok itu duduk di antara Angga dan Novia. "Mas mau pesan apa? Biar saya pesanin atau mau saya yang masakin?" tanya Novia kelewat antusias hingga mengundang kekehan dari Chandra dan tatapan datar Angga. "Gak usah, Nov. Saya sudah makan tadi di sini. Baru saja mau balik lihat kamu di sini." "Sama-sama Mbak Novia, senang bisa membantu Anda dan Pak Angga," balasnya. Pukul 19.15 Angga dan Novia telah sampai di resto. Meja yang tidak jauh dari meja bar menjadi spot mereka saat ini. Di sana, Angga duduk sendirian sembari memainkan ponselnya, menunggu Novia yang sedang memasak. Awalnya, Angga menyuruh cewek itu untuk duduk saja dan membiarkan koki saja memasak agar seperti pelanggan lainnya. Namun cewek yang sebentar lagi akan menjadi istrinya itu kekeh ingin memasak dengan alasan menghilangkan penat. Cukup lama Angga menunggu hingga aroma sedap khas masakan merasuk ke indera penciumannya. Ia meletakkan ponselnya lalu menatap Novia yang menyajikan beberapa makanan di atas meja. Angga tersenyum tipis. Ada 4 jenis makanan khas Prancis yang Novia hidangkan untuknya. Beef bourguignon, foie gras, crepes, dan gophers sebagai pencuci mulut. "Terima kasih," kata Angga dengan senyum tipisnya. Novia mengangguk dengan membalas senyum Angga kemudian duduk di depan cowok itu. "Sama-sama, tapi jangan lupa bayar ya." Angga terkekeh. "Kirain gratis buat calon suami," ujarnya dengan memotong daging foie gras menggunakan pisau kecil. "Gak ada diskriminasi di sini, semua harus bayar." Angga manggut-manggut, mulai memasukkan potongan daging ke dalam mulutnya menggunakan garpu. Enak. Ia mengunyah secara pelan seolah tengah menikmati rasa dari makanan masakan Novia. Novia mengelus senyum. Ada rasa senang tersendiri saat Angga memuji masakannya. Walaupun di luar sana banyak yang memuji masakannya. Hanya saja rasanya berbeda ketika Angga yang memuji. Apakah ini namanya Novia gagal move on? Kalau nggak enak nggak mungkin rame dong, balasnya lalu mulai memakan santapannya. Kembali, keningan terjadi di antara mereka. Keduanya lebih memilih menikmati makanan sedap yang terhidang. Tapi, itu tidak berlangsung lama karena suara seseorang menyela kegiatan mereka. "Novia kan? Terima kasih. Ditunggu episode selanjutnya. Bersambung."